sahabat Tampis, perkenalkan saya Kanaya Saini dan saya Shelly Agustina. Hari ini kami lagi berada di Agroedukasi Wisata Ragunan. Jadi teman-teman, hari ini kami sedang berada di Agroedukasi Wisata Ragunan. Hari ini kami akan berbincang-bincang secara langsung nih teman-teman dengan pakarnya langsung di hidroponik yang ada di Agroedukasi Wisata Ragunan ini. Benar nggak Shelly? Betul banget. Pastinya teman-teman tahu bahwa Jakarta minim lahan ya. Jadi dengan adanya hidroponik, kalian tetap bisa bercocok tanam teman-teman. Dan juga bisa menambah makanan ya. Contohnya seperti pokcoy dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa banget nih nonton video ini sampai habis. Bye-bye! Whoa, so perfect, couldn't talk to me. Time moves slow when you're all alone, and the time moves slow when you're out on your own. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari SMK Negeri 28 Jakarta. Saya Kanaya Saini dan Saya Shelly Agustina. ya, kami merupakan siswi dari SMK Negeri 28 Jakarta yang sedang mengikuti lomba Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia di cabang bidang agribisnis Bapak. Jadi masih nyatu walau sama agroedukasi. Ya. Lalu kan karena di Jakarta ini minim lahan ya Bapak untuk pertanian. Nah, Iya. maka dari itu kami ingin mengetahui nih Pak, bagaimana sih caranya untuk menanam tanaman hidroponik seperti ini nih Pak. Oh iya. Bisa. Nah, ini pertama-tama kalau tanaman hidroponik itu kita harus semai dulu. Nah, semai itu kita pakai rockwool ya. Ini yang dinamakan rockwool. Nah, gitu kan. Ini kan ada tanaman kale nih, misalkan Ini kale, tanaman ya. kale ini semua ini kale. Sama juga pertama kita semai dulu, kita bikin lubang satu-satu. Sekitar 2 minggu baru kita pindah ke sini. Nah, ya. Itu tahap pertamanya ya. Tahap pertama. Ya, ya, pokoknya kalau udah kita semai, udah 2 minggu kemudian kita taruh di raknya. Di raknya ini kan Iya, ada tapi raknya. jangan lupa kalau hidroponik itu kan dia butuh namanya nutrisi Iya. atau AB mix. Nah, ini AB mixnya yang itu A, yang A sama yang B. Nah, yang sini campuran airnya di sini. Jadi Itu air biasa atau air biasa. Air biasa. Iya, jadinya kalau kita nanam hidroponik itu kita harus ngasih namanya nutrisi. Jadi kalau nggak ada tambahan nutrisi dia nanti daunnya kuning. Oh, ini Kalau kuning. ini wajar, kalau ini kan daun yang kuning ini wajar sudah tua dia. Iya. Daun pertamanya dia. Kecuali kalau mau daun dari bawah ke atas kuning semua itu dia Iya. kurang nutrisi. Nutrisi. Nah, contohnya kalau kale itu dia di paling rendahnya itu dia paling tinggi maksimal 1400 ppm. Kalau kalau pakcoy beda lagi. Ini kan kalau di atas pakcoy. Iya. Kalau pakcoy paling minimal mentok-mentok dia di 800. Oh, 200 itu lebih rendah ya Pak. Iya, lebih rendah. Kayak pakcoy, kangkung, bayam, kecuali kale. Kalau kale dia harus tinggi, mentok 1400. Berarti kalau misalkan kita mau bikin tanaman hidroponik seperti ini di rumah, berarti harus punya alas yang seperti Nah ini, Pak. iya, jadinya gitu medianya itu pakai rockwool. Oh, iya. Nah iya, kita semai dulu selama 2 minggu. Lah ukuran segini lah, pokoknya dari kita tanam misalnya ini hari Selasa. Iya. Nanti sekitar 2 minggu kemudian baru bisa Pindah pindah. lagi kerak gitu ya Pak. Nah iya, Nah. jangan lupa sama dikasih ininya, Oh, iya, abemixnya. sih. Iya, terus namanya abemix. Habis. Iya. Untuk ini rockwoolnya ini campuran apa sih Pak bahannya? Kalau ini kan udah ada tuh kayak di ini termasuk busa gitu aja. Oh, busa. Jadi busa ini kita potong-potong, kita bikin dari begini. Tetap. Jadi dia bentukannya ada yang panjang, ada yang gulungan. Jadi kita motong sendiri. Motong sendiri gitu? Iya, kali ini kan kita udah potong. Nah iya gini aja sih kalau cara penyemaiannya. Biasanya kalau orang rumahan dapat busa ini dari mana Pak? Kali ini kalau emang itu ya dia pasti jadi belinya online. Oh, iya. Jadi online juga ada banyak kok. Misalnya ini kita motong sendiri. Nah tapi kalau ini jangan terlalu dalam juga sih ngebolonginnya. Jadi mungkin kelihatan kayak ini bentuknya
dari benihnya nggak bagus. Jadi kalau mau benihnya bagus kayak misalkan pake udah pasti numbuh semua. Apa pakcoy? Pasti gampang. Kalau pake itu gampang numbuhnya, cepet dia. Kalau ini kol jadi agak lama dia. Apa benihnya kurang bagus, soalnya dapat pencahayaannya juga, tapi ini kurang numbuhnya nggak bagus. Rencananya sih emang saya mau bongkar ini. Iya. Kali ini pengen ganti yang ini, tapi ini kurang ini, makanya nanti saya mungkin nyemai lagi. Nyemai ulang ya Pak? Nyemai ulang Iya, lagi. betul. Lalu kira-kira jenis tanaman apa aja sih Pak yang bisa ditanam di hidroponik? Macam-macam, ada bayam, ada kangkung, ada juga pakcoy. Pakcoy. Iya, sama kalau kali ini. Kalau kali ini bisa di luar, tapi nggak sekranci yang ada di kontainer. Sekranci itu misal kalau dipotek langsung langsung Iya. patah dia. Beda sama yang di luar. Oh, ini Kalau- kualitasnya beda ya Pak? Nah iya, soalnya kalau kali itu jenis tanaman ibaratnya ya tanaman mahal lah. Iya. Misalnya di pasar-pasar mungkin nggak ada, adanya di banyak di swalayan dia. Kalau pakai kan banyak kayak ini. Sama juga emang kalau ini kita juga harus rajin ini pakai insektisida. Kenapa? Soalnya kalau pakai itu kalau nggak di ini dia musuhnya itu lalat ulat yang di balik daun sama yang dimakan yang belalang dia. Harusnya dibantu itu. Makanya saya pakai kalau di dalam kontainer ini namanya yellow trap. Yang kuning yellow trap jadi buat perangkap hama. Soalnya kalau kita kunjungan itu bahkan banyak tadi di gedung. Iya betul. Nah, bunyi tuh banget, pintunya kebuka. Kan kita nggak tahu hama masuk. Iya Nah, benar. makanya biar dia nempel di sini. Makanya kalau di kontainer itu harus kita pasang yellow trap. Sama kalau ini aja juga nggak cukup, kita harus bantu pakai semprotan insek. tadi, Nah, iya, betul. iya. Lalu kira-kira untuk di agroedukasi wisata ini untuk program hidroponik ini udah berjalan berapa lama ya Pak? Dari sebelum saya masuk ini juga udah ada sih. Udah ada. Iya. Udah ada mesin kayak gini juga. Udah ada kontainer ini juga. Ini yang namanya kontainer farming. Oh, konten. Nah, ya jadi di sini dalam ruangan AC. AC-nya juga 24 jam. Kalau mati malah itu semua lemes dia. Iya. Ada panas. Iya betul. Iya, kemarin ada trouble sehari siang. Panas, sebenarnya saya masuk ke sini becek, saya Iya. bawa panas. Makanya saya bantu pakai AC yang di luar. AC di luar kalau emang ini saya nggak pernah nyalain. Buat cadangan nanti ya? Iya, Buat jadinya darurat ya? iya buat darurat, takutnya dari pagi saya kontrol lagi, udah malam lagi. Yes. Soalnya ini kontainer ya kebetulan saya yang ngurus. Handle gitu ya? Iya, Gitu ya, Pak? iya. Dari semai, dari nambahin kita bikin AB mix kalau habis. Kita bersih-bersih, kita pruning yang kuning-kuning. Kira-kira ini lama konsumsinya itu? Kalau kale itu dia tanaman awet, dia bisa sekitar 3 bulan sampai 5 bulan bertahan ya dia. Oh, lumayan. Jadi kalau kale itu dia panennya nggak satu pohon kita panen. Iya. Jadi kita potek dari batang bawah tapi sisain yang di atas yang dihabisin semua. Iya. Tidak lagi geser. Nah, kecuali ini kalau pakai kan sekali panen Iya, udah. langsung semua. Nah iya, kalau kale itu dia masih bisa berkali-kali panennya. Lalu di sini tuh jenis kompos apa sih Pak yang dipakai? Ini yang seperti yang di bawah ini Oh, juga kalau yang di bawah ini kan strawberry ya. Iya. Nah, kalau strawberry ini kita kayak sama kayak pupuk kandang. Ini saya pakainya sekam, Ya, sekam bakar sama pupuk kompos saya aduk. kompos. Iya. Nah iya, kalau strawberry kan butuh udara yang dingin ya. Bisa Iya. aja di luar, tapi harus di bawah pohon dia, Iya. nggak terlangsung sinar matahari, soalnya nggak kuat dia. Iya, ini harus disembunyiin. Nah iya, kalau strawberry. Nanti susah-susah gampang ya kalau strawberry. Nah benar, iya susah-susah, gampang. Nah ini baru berapa kali sih pernah berbuah tapi Iya. belum ada lagi yang ada. Oh, itu tuh sudah ada tuh Pak. Iya. Iya, Merah. dari satu. Satu. Nah iya, Masih. kemarin banyak pas 1 bulan 2 bulan kemarin lagi Iya, banyak. lagi banyak ya. Iya, tapi kan nggak ada ini. Kalau dari strawberry itu pakainya tuh benih apa gimana? Kalau strawberry kayak kita beli jadi masih kecil, kayak masih di benih masih kecil lah, Oh, nggak iya. dari biji. Iya. Kalau dari biji susah. Iya sih. Nah, kayak kita ngerawatnya dari yang ada masih kecil aja, kita pindahin ke sini. Ini si Pak Erik yang beli ini, dia beli ini udah tanam udah strawberry udah bagus.
nyoba di sini. Kalau ditaruh di luar bisa aja, tapi nggak sesuai. Harus dibawain ke itu ya, Iya, iya. sinar matahari langsung. Itu kan ada kayak plastiknya gitu ya Pak, itu kenapa sih? Harus Iya, pakai buat plastik? biar akarnya biar nggak ini aja dia, biar kalau kita taruh gini aja kan dia akarnya dia lama-lama ibaratnya kita dangir lah. Iya. Nah, maksudnya kita pakai tutup aqua itu biar dia nggak ini, biar buat penumbuhan akar juga. Oh gitu. Iya, kalau di sini kan ini baru belum lama ini saya ini sebelahnya juga belum, ini baru saya kerjain separuh doang, sebelahnya nanti bakalan saya ini lagi. Sama juga kalau strawberry itu harus dikasih pupuk booster namanya, ada obatnya, ada khusus buat strawberry. Juga ada sih di situ saya pupuknya itu di lemari. Oh iya, Di lemari depan ya ada contoh pupuknya. Ya seminggu sekali lah saya kasih. Saya taburin aja sih gitu tuh. Buat buahnya. Nah, lalu Bapak ada tips and trick nih Pak buat nanti teman-teman pengguna Tamtis untuk mencoba menanam hidroponik di rumah. Kira-kira apa nih Pak tips dari Bapak? Gitu. Detiknya ya kalau emang nanam kale itu ya harus rajin-rajin lah nanti apa namanya bersihin daun bawahnya ini, soalnya dia kalau kale itu kan cepet ininya, cepet apa namanya apa sih namanya ya ininya nih, kalau ini kita harus buang dulu ininya biar dia cepet naik tinggi lagi. Sama kalau pakri juga begitu juga, harus kalau pakri itu harus rajin-rajin lah main insektisida. Oh ini pas semprotnya ya Pak? Iya, soalnya biar nggak terganggu ini, biar nggak terganggu lalat buahnya, biar daunnya naik juga. Sama kalau pakai jangan kebanyakan nutrisi. Kalau punya paket ada TDS di rumah ya pakai TDS. CDS. Ya, alat pengubur buat di PM itu Iya. namanya TDS. Kalau ini kan kita ada, jadi kita nggak perlu. Iya, kalau di sini, kalau buat di luar di rumah kita harus punya namanya alat TDS buat mengatur BBM-nya dia. Itu sih itu aja, sama yang main semprotannya seminggu sekali lah buat ngilangin ininya hama belalang sama lalat ininya. Itu sih itu aja sama itu kalau buat belajar di hidroponik. Kalau buah-buah kayak strawberry gini Pak kan dari luar negeri ya Pak, karena suhunya gitu ini gimana? Ya bisa sama aja sih kalau emang mau belajar nanam di rumah ya salah satu jangan langsung kena sinar matahari. Iya. Pertamanya kalau bisa emang kalau emang di bawah pohon bisa nggak panasin ya bisa, dia bisa berbuah. Juga asal jangan ditaruh di terik matahari aja bisa berbuah kayak di luar gitu ya, langsung langsung. gitu. Nah dia nggak bakal dia pasti lemas. Iya. Dia harusnya di tempat-tempat yang redup, di tempat yang teduh. Mungkin kena sinar matahari sedikit aja, mungkin nggak terlalu nyorot banget tuh kalau siang dia nggak bakalan buat strawberry itu aja. Tapi kalau untuk menjaga ketahanan kualitas buahnya itu gimana ya Pak? Karena kan nenek saya juga punya Pak nih tanaman strawberry. Tapi pas buahnya banyak tiba-tiba hilang tinggal setengah dimakan tikus. Nah itu emang kan kalau di luar kan mau Iya. namanya banyak. Iya, betul. Iya, harus kalau strawberry harus di tempat yang ada maksudnya kayak di bawah sih bisa, tapi ya hamanya itu hama yang tikus itu yang terkendalanya. Mau nggak mau harus dibikin apa ditaruh di atas meja atau di mana biar nggak kayak ini. Cuma kalau ini sih sama aja sih, kalau ini pasti ada juga hamanya sama kutu hitamnya itu dia, bukan putih hitam dia. Bisa dari masuk dari mana aja? Iya, biasanya dia kalau hama di strawberry dia adanya di batang daun sini. Oh di batang-batangnya. Iya, hitam dia nggak putih. Oh sama ini sama namanya? Beda lain. Beda lain dia, ada yang agak bulat kecil. Pokoknya dia kalau apalagi kalau dipakai ya, pakai pasti kelihatan dia ada di tengah, sama ada di balik daun sini. Iya, sama ada juga nih ibaratnya nih ada pemisahan. Mungkin lagi bersih nih hari ini mungkin. Ya, ini kemarin baru saya ini. Iya. Kemarin di sini mau banyak, jadi kemarin mau banyak full pakcoy di sini kiri kanan. Kemarin lagi ada event urban farming sampai minggu kemarin. Oh iya betul. Ini Dikeluarin saya harganya. Iya. keluarin saya wah kayak banyak banget emang udah lama nggak terkontrol maksud saya nggak main sih. Iya banyak alat ininya. Berarti harus rutin periksain ya.
Iya, di minimal kalau sport ya seminggu sekali cukup. Iya, buat ngurangin ini aja. Ini soalnya terlalu tinggi sih juga nggak nyampe juga. Pakai bangku atau tangan dulu ya. Iya. Kalau untuk kilo strap ini Bapak belinya di mana ya Pak? Sama. Ya, hampir banyak dia online itu Dia tugas online. Pak R. Pokoknya saya bilang ya lo trap habis ya udah nanti dia beli kita. Oh, Ini belum, ini rencana saya pengen ganti lagi ada di situ, tapi saya belum sempat kepegang ngurusin ini soalnya masih banyak kerjaan yang di luar. Saya belum sempat kepegang fokus di sini. Kalau kipas itu fungsinya apa? Dulu kan belum ada AC. Iya, oh jadi penggantinya. Nah, Tapi lebih mending AC atau kipas itu? ya kalau emang dia di rumah kuat pakai penggunaan AC mah. AC. Iya, tapi kan biaya kan Iya, gede, karena 24 jam. Iya, ini 24 jam tuh AC-nya. Dulu sih pakai kipas ini. Saya datang sih cuma sebentar doang hidupnya langsung kayak AC. Makanya langsung ganti AC gitu ya Pak ya. Berarti kalau kipas berarti ini harus banyak ya Pak, di setiap ininya harus ada. Iya, paling dikasihkan. Iya 8, 6 sampai 8. Sama lampunya lah. Lampunya juga berpengaruh. Berarti listriknya harus kuat ini. Saya dengar ya, dengar buat di kontainer aja sebulan bisa hampir berapa ya? 1 juta. Sebulan. Sebulan. 24 jam 2 PK lagi AC-nya. Iya, 2 PK ini AC-nya, satu yang di luar 1 PK. Itu juga baru kemarin doang, saya udah lama gak nyala, saya nyari, saya bantu soalnya di kemarin agak trouble, lagi panas dia. Cuma pencahayaannya aja sih ini banyak yang mati. Emang iya, ada pengganti cuma yang merah tapi yang putihnya kosong. Oh iya, merah kayak gini Iya, ya. nah seling jadi 3:1, 3 putih 1 merah. Itu fungsinya buat apa ya Pak? Kok di beda-bedain gitu Ini sih? kan yang buat sinar UV-nya aja. Oh, sinar UV-nya. Iya. Nah iya, kan kalau ditutup kalau gelap kan mati. Maksudnya kalau iya buat pengganti sinar matahari, makanya kita pakai sinar UV Dari lampu merah ya. Iya, buat perbandingannya. Kira-kira di sini apa kerja yang ngurusin hidroponik ini mengelolanya itu ada berapa ya Pak? Pengelolanya, Iya, pengelolanya cuma Pak Erik kan. Pak Pak Erik. Erik sama ada pagi, tapi yang lain sih Pak Erik yang dari dulu. Iya. Kalau bagiannya masih banyak, kalau PJP kayak saya ada berapa orang, ada sekitar 8 sampai 10 orang. Oh, satu maksudnya. Iya, tapi tergantung di bagian mana. Kan ada bloknya dia Iya, di iya, bagian betul. mana. Misalnya kalau saya tuh tadi yang kan ada tuh pohon pisang. Iya, ada Pak Pohon Pisang. pisang sama yang sebelahnya tuh ada tulisan agroedukasi. Iya, iya. Sama ini saya yang megang. Sama zona perikanan. Ada zona perikanan tadi, nah Iya. itu. Nah sebelahnya lagi ada teman saya ngurusin. Jadi disekat-sekat dibagi-bagi. Iya. Di zona peternakan ada, di sapi ada 1 orang, di kambing sama ayam ada 1 orang, sisanya di sini. Running away is easy. It's the living that's hard. And loving you was easy. And once you're leaving, it's hard. 'Cause when you're so low, time moves slow. When you're so